Ketahanan eksternal perlu terus diperkuat untuk memitigasi dampak rambatan tingginya ketidakpastian global. Neraca perdagangan pada Januari hingga Juni 2026 mencatat surplus sebesar 3,58 miliar US dollar dengan perkembangan pada Juni 2026 mencatat defisit sebesar 0,45 miliar US dollar. Aliran investasi portfolio asing pada triwulan 2 2026 mencatat net inflow sebesar 8,5 miliar, terutama didukung oleh SBN dan SRBI, yang kemudian berlanjut pada triwulan 3 2026 seiring dengan meningkatnya imbal hasil instrumen keuangan domestik rupiah. Kemudian untuk nilai tukar rupiah kembali menguat ke level 17.994 per dolar AS pada 31 Juli 2026 setelah sempat melemah sejak pertengahan Juli 2026 akibat kembali meningkatnya konflik di Timur Tengah dan menguatnya ekspektasi pasar terhadap kenaikan Fed Fund Rate. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 tetap terjaga sebesar 145,6 miliar US dollar, setara dengan pembiayaan 5,5 bulan import atau 5,4 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Inflasi Juli 2026 tetap terjaga dalam kisaran sasaran. Inflasi Indeks harga konsumen pada Juli 2026 tercatat 2,88% year on year, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya sebesar 3,34% year on year. Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,76% year on year, stabil dibandingkan bulan sebelumnya, didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga pencapaian sasaran inflasi. Inflasi kelompok administered price naik menjadi sebesar 3,58% year on year seiring dengan penyesuaian harga aftur akibat tingginya harga energi global. Namun pemerintah terus memastikan agar harga BBM subsidi tetap terjangkau bagi masyarakat. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food tercatat sebesar 2,52% year on year, menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,58% year on year, terutama didorong oleh deflasi komoditas barang bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah. Upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat juga diperkuat melalui berbagai kebijakan pemerintah seperti stimulus diskon transportasi pada masa liburan sekolah dan bantuan pangan. Kedepan, inflasi tahun 2026 dan 2027 diperkirakan tetap berada dalam kisaran 2,5 plus minus 1%, ditopang oleh konsistensi kebijakan moneter dan kebijakan pemerintah dalam pengendalian harga. Selain itu, sinergi pemerintah dan Bank Indonesia dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah atau TPIP dan TPID dengan memperkuat implementasi gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera turut menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasarannya, termasuk untuk mengantisipasi risiko gangguan cuaca atau El Nino terhadap harga pangan. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam kisaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan dan sinergi erat dengan program Astacita pemerintah serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter pada triwulan 2 2026 diarahkan untuk memperkuat stabilitas atau pro-stability melalui penyesuaian BI rate, optimalisasi intervensi di pasar falas, pemberian insentif bagi aliran masuk investasi portfolio asing, pengelolaan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi falas. Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit
atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Serta juga untuk meningkatkan likuiditas dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Konsistensi dengan bauran kebijakan tersebut, di bidang moneter, BI menempuh berbagai langkah penguatan kebijakan sebagai berikut. 1. BI menempuh kebijakan suku bunga preemptif dan forward looking untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah serta menjaga inflasi 2026 dan 2027 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah. Bank Indonesia menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25% pada RDG Mei 2026 dan kemudian sebesar 25 basis point menjadi 5,5% pada RDG mingguan 9 Juni 26 dan sebesar 25 basis point menjadi 5,75% pada RDG Juni 2026. Pada RDG Juli 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI rate sebesar 5,75% serta memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk investasi portfolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta meningkatkan likuiditas dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan. BI memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter melalui optimalisasi intervensi falas, baik melalui intervensi non-deliverable forward atau NDF di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan domestik non-deliverable forward di pasar domestik. Strategi operasi moneter juga diperkuat melalui pengelolaan struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kebijakan BI rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro market. BI memperluas kebijakan insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portfolio asing dan dengan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mempercepat pendalaman PUFA dengan pertama, kenaikan dan perluasan insentif pengurangan premi untuk investasi portfolio asing berupa pertama, kenaikan insentif bagi swap jual lindung nilai sebesar dari 10% menjadi 12,5% dan yang B, perluasan insentif bagi di NDF jual lindung nilai sebesar 15%. Yang kedua, pemberian insentif untuk meningkatkan local currency transaction atau LCT dengan negara mitra untuk diversifikasi transaksi falas berupa A. Penambahan premi swap beli lindung nilai sebesar 10% dan B. Pengurangan premi di NDF jual lindung nilai sebesar 10%. Kemudian yang keempat, BI menjaga kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan melalui pembukaan kembali window lelang instrumen repurchase agreement atau repo, tenor 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan, serta pembelian SBN di pasar sekunder secara terukur. Pembelian SBN sepanjang 2026 hingga 31 Juli 2026 telah mencapai 195,25 triliun, di mana 79,6 triliun dibeli di pasar sekunder. Langkah tersebut tentunya dengan harapan dapat mendukung pertumbuhan uang primer agar tetap tinggi atau double digit seperti di akhir Juli yang meningkat sebesar 15% dan menjaga kecukupan likuiditas perekonomian. BI memperkuat kebijakan pendalaman PUFA agar semakin maju, efisien, dan prudent untuk meningkatkan daya tarik investasi asing dan efektivitas kebijakan moneter termasuk stabilisasi nilai tukar rupiah melalui A. Perluasan lebih lanjut transaksi dalam valuta offshore Chinese renminbi
terhadap rupiah dengan instrumen spot dan swap di pasar falas domestik sejalan dengan semakin meluasnya penggunaan mata uang lokal atau LCT untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi. Kemudian kedua, perluasan keikutsertaan perbankan dalam transaksi offshore NDF jual falas terhadap rupiah di pasar luar negeri bagi dealer utama pasar uang dan falas yang memenuhi persyaratan dari Bank Indonesia. Dan yang ketiga, penguatan prinsip kehati-hatian dalam PUFA melalui implementasi, penurunan secara bertahap, batas pembelian tunai falas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi 25.000 per pelaku per bulan mulai Juni 2026 dan selanjutnya diturunkan kembali menjadi 10.000 sejak 1 Juli 2026. Yang kedua, penyesuaian batas kewajiban dokumen pendukung transfer dana falas ke luar negeri dari nominal setara di atas 50.000 US dollar menjadi di atas 25.000 US dollar sejak 1 Juli 2026. Pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar Amerika Serikat yang tinggi turut diperkuat melalui koordinasi dengan otoritas jasa keuangan. Di bidang makroprudensial, kebijakan longgar terus diperkuat untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan mendorong intermediasi perbankan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dengan satu, meningkatkan ekspansi dan mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan penyempurnaan KLM atau kebijakan likuiditas makroprudensial dan integrasinya dengan percepatan pendalaman pasar uang melalui perluasan underlying transaksi repo dalam operasi moneter konvensional dan atau syariah dengan menambah obligasi dan atau suku korporasi PT SMI dan PT SMF yang akan berlaku selambat-lambatnya pada akhir September 2026. Dan yang B, penyempurnaan KLM yang akan berlaku efektif sejak 1 September 2026 melalui peningkatan total besaran insentif KLM yang dapat diterima bank menjadi paling tinggi sebesar 6% dari dana pihak ketiga dari sebelumnya 5,5% dari dana pihak ketiga. Kemudian yang B, penyesuaian alokasi KLM untuk financing channel bagi penyaluran kredit pembiayaan bank kepada sektor-sektor prioritas menjadi paling tinggi sebesar 4%. Dan kemudian yang C, penetapan alokasi KLM untuk mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan sekaligus mempercepat pendalaman pasar uang berupa KLM pendalaman pasar uang paling tinggi sebesar 2% dari DPK kepada bank yang menjaga rasio kepemilikan surat-surat berharga dalam tingkat optimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hingga minggu pertama Juli 2026 insentif KLM yang diperoleh bank sudah mencapai 432 triliun. Di mana berdasarkan kelompok bank, maka KLM ini disalurkan kepada Bank BUMN sebesar 219,6 triliun, Bank Umum Swasta Nasional sebesar 172,5 triliun, BPD sebesar 31,7 triliun, dan KCBA sebesar 8,1 triliun. Sementara secara sektoral, KLM juga terus disalurkan kepada sektor-sektor prioritas mencakup sektor pertanian, industri dan hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, real estate, dan perumahan, serta UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan. Kemudian juga Bank Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan rasio intermediasi makroprudensial atau RIM melalui perluasan cakupan dan penguatan kriteria surat berharga termasuk surat berharga syariah korporasi yang dimiliki dan diterbitkan oleh bank sebagai dasar perhitungan RIM. Dan ini berlaku efektif 1 Juli 2026. Kemudian juga memperkuat kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM
untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan kepada sektor inklusif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kemudian meningkatkan rasio pendanaan luar negeri bank atau RPLN dari maksimum 35% menjadi 40% dari modal bank yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026 untuk memperluas sumber pendanaan perbankan, khususnya dari luar negeri, guna mendukung penyaluran kredit atau pembiayaan bagi perekonomian dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dan juga tentu kami akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik, serta sinergi dengan KSSK dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan program Asacita, termasuk juga menjaga likuiditas di sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial juga diarahkan untuk mendukung UMKM melalui pemberian insentif KLM untuk sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan paling tinggi 1% dari DPK. Kemudian juga yang kedua, penguatan kebijakan RPIM yang mendorong kontribusi bank dalam pembiayaan dan pengembangan UMKM. Dan ketiga, pengembangan bisnis model UMKM di daerah, terutama pada sektor pertanian pangan dan komoditas ekspor. Kemudian terakhir terkait dengan kebijakan sistem pembayaran, maka kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk menopang dan memperkuat daya beli masyarakat dengan tetap memperhatikan penguatan inovasi yang sejalan dengan aspek manajemen risiko dan stabilitas sistem pembayaran melalui perpanjangan kebijakan kartu kredit dan tarif sistem clearing nasional Bank Indonesia sampai dengan 31/2026 meliputi batas minimum pembayaran kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan dan denda keterlambatan masing-masing maksimum 1% dari total tagihan dan tidak melebihi 100.000, serta tarif SKNBI sebesar Rp1 dari BI ke bank dan maksimum 2.900 dari bank ke nasabah. Kemudian yang kedua, perluasan akseptasi digital melalui pengembangan instrumen dan kanal pembayaran, serta perluasan kerjasama KRIS antar negara ke negara mitra prioritas dan program KRIS Jelajah Kuliner Indonesia 2026 dengan target 47 juta merchant KRIS pada 2026 guna mendorong ekonomi keuangan digital yang inklusif termasuk bagi UMKM. Dan selain itu, tentu Bank Indonesia akan terus memperkuat dan memperluas kerjasama internasional di area kebank sentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi penggunaan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan pemerintah dan instansi terkait. Demikian dari Bank Indonesia. Terima kasih Pak Ketua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.